Kalau main penganten-pengantenan, pasti kamu yang dipilih menjadi pengantin perempuan dan Rudi yang menjadi pengantin lelakinya. Kalian memang pasangan yang cocok. Tapi Jakarta itu bukan kota kecil seperti di Jawa. Buktinya, sampai saat ini, sejak Rudi merantau ke Jakarta mencari pekerjaan, tidak pernah terdengar kabar beritanya. Sedang orang yang berminat untuk melamarmu berdatangan terus, tapi selalu kamu tolak. Hanya karena kamu mengharapkan Rudi. Bu, beri saya waktu. Saya sudah mengumpulkan uang dari hasil jeripaya saya menjahit. Ani mau menyusul Mas Rudi ke Jakarta. Kamu sudah dewasa, Nak. Kalau itu baik menurut kamu, lakukan. Ibu hanya bisa berdoa. Semoga kamu bahagia, Nak. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, apa Mas Rudi tinggal di sini? Rudi? Iya. Oh, iya. Tapi kebetulan dia sedang keluar. Ada yang bisa saya bantu? Silakan masuk. Tunggu saja di dalam. Sebentar lagi dia juga pasti pulang. Terima kasih. Mari. Biar saya bawa. Terima kasih. Mari masuk. Hati-hati, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan. Saya telepon Rudi dulu. Iya. Halo, Roy di sini. Edi. Rudi mana? Kenapa? Sedang pergi. Kemana? Oke, Ed. Kalau gitu tolong sampaikan, ada tamu dari jauh nunggu di rumah. Kenapa? Sebentar. Siapa nama Mbak? Ani Wulandari. Bilang saja Ani dari Jawa. Halo? Ani? Ya, Ani. Kasih tahu jangan lupa supaya segera pulang. Oke, Ed. Makasih ya. Sebentar, Mbak. Hujan dari sore nggak ada henti-hentinya. Nah, Mbak Ani mau minum apa? Enggak usah repot-repot. Tidak. Sorry ya, tempatnya agak berantakan. Habis cuma saya dan Rudi yang tinggal di sini. Dua-duanya masih bujangan lagi. Oh ya? Kalau Mbak mau mandi dan barangkali sekalian mau ganti baju, silahkan loh, Mbak. Jangan sungkan-sungkan. Makasih. Minum, Mbak. Ngomong-ngomong, apa Mbak Ani masih ada hubungan famili dengan Rudi? Enggak. Saya paham. Saya ngerti. Pasti ulahnya Rudi lagi. Mbak pacar ya? Rudi itu laki-laki yang mau menangis sendiri, Mbak. Kalau Mas Rudi masih lama pulangnya, saya permisi dulu. Mau kemana Mas hujan begini? Lagi pula buat apa orang seperti Rudi dicari? Hah? Tidur saja di sini. Hah? Terima kasih. Sebaiknya saya pulang dulu. Sini. Jangan. Sini. Jangan. Jangan.
Teriaklah sepuasmu, karena semakin kau berteriak, semakin menjadi darah kelas Jangan. Udah ya. Jatuh. Orang lagi seneng. Kunci gua mana? Jatuh lagi deh. Siapa lo? Kok main diangkat? Itu kan barang gue. Gua mau pergi sama dua cowok, cuman gua nggak mau. Abis gombal sih. Aduh, kepala gua pusing. Mukanya lucu deh. Mau dibawa kemana? Main angkat aja. Ini gimana sih? Mau kemana? Ini kan rumah gua. Gua mau dibawa kemana sih? Kok ke sana? Sini dong. Gimana sih lo? Bego. Buka. Aduh, hari ini gua capek banget. Gelap takut. Aduh, gatel. Aduh, kepala gue puyeng. Aduh, gelap banget sih. Aduh, gua mau pergi ke Filipina kalau ada duitnya. Mau ikut nggak lo? Nonggeng, jangan ditunggingin dong. Emangnya gua kuda. Aduh, jatuh deh. Pokoknya hari ini gua seneng. Gua mau ke sana. Kok nggak boleh sih? Lu jahat ya sama gue. Masa gue mau ke sana aja nggak boleh? 10 laki-laki, 9 diantaranya bisa berubah di Jakarta. Lu boleh aja tinggal di sini sambil cari cowok lu. Tapi ya itu, siap-siap aja lu untuk kecewa. Kejadian yang menimpa diri lu udah jadi berita rutin di pos kota. Apa sih kerugian lu? Paling cuma beberapa potong pakaian, bekas lagi. Yang penting, pertemuan gua sama lu sesuatu yang baru, yang udah digariskan dari sononya. Bener nggak? Tapi saya masih penasaran, Mbak. Kalau saya belum berhasil bertemu dengan Mas Rudi. Kalau bisa saya pengen kerja dulu. Tapi Kecil. Lu bisa ikut kerja sama gua di karaoke, singing hall.
Saya cuma lulusan semea, Mbak. Paling-paling saya cuma bisa jahit-menjahit. Halah, nggak perlu itu. Yang penting, lu mau ikut kerja sama gua, titik. Badan lu kan bagus. Muka lu juga cantik. Lu bisa tinggal di sini dulu sambil kerja. Kalau emang nasib lu bagus, lu bisa kaya. Jadi orang berduit. Siapa tahu nantinya ketemu sama cowok lu. Terima kasih, Mbak. Tapi maaf, saya bukan perempuan. Loh. Jangan salah paham dulu dong. Gua ini nggak munafik. Bicara pun belak-belakan, ceplas-ceplos. Tapi bukan berarti gua nyuruh lu jadi perempuan begituan. Itu trademark gue, Susana. Ngerti nggak lo? Baiklah, Mbak. Tapi apa boleh saya lihat tempat kerjanya dulu? Om, ini Ani yang saya ceritakan di dalam telepon tadi. An, udah tahu kan sekarang? Ini yang namanya Om Robert, bos gue. Om, kok jadi bengong sih? Ani. Susana sudah banyak cerita tentang dirimu. Oke, apa yang bisa saya bantu? Kan saya udah bilang, Om, maksudnya ingin bekerja di sini sebagai pramuria. Mbak. Kalau bicara dengan Om Robert, terus terang aja, gak usah malu-malu. Ya kan, Om? Betul. Jadi orang pemalu itu bisa merugikan diri sendiri. Nah, atau masih ada kekhawatiran? Pak, Biarkan. Biarkan dia bicara. Apa suaranya juga selembut orangnya. Ayo, bicaralah. saya ingin jadi pelayan saja, Pak. Kenapa? Biasanya waitress yang mohon-mohon pada saya minta untuk bisa pindah kerja jadi pramuria. Dan kamu pun sebagai pramuria belum tentu saya terima. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ani, tunggu. Susan. Aduh, lu gimana sih, An? Kalau nggak mau kerja di sini ya udah. Tapi jangan kampungan gitu dong. Gue jadi nggak enak sama Om Robert. Gitu-gitu kan dia bos gue. Maaf deh, Mbak. Biar saya pulang saja dulu. Apa sih membuat lu berubah pikiran? Jangan berpikiran ngerep terus dong. Nggak semua laki-laki sama seperti yang lu ceritakan sama gua. Namanya juga tempat hiburan. Tamu datang ke sini kepengen rileks, kepengen nyanyi, kepengen ngobrol sama pramuria. Jadi nggak ada tuh yang namanya peluk, cium. Itu tergantung kita, elunya. No, lihat no, Om John. Itu salah satu contohnya. Sekarang terserah lu. Lu mau coba kerja di sini dulu atau cari Mas Murudi itu? Baiklah, saya mau bekerja apa saja. Yang penting rezeki yang saya terima adalah halal. Nah, coba dulu aja kerja di sini. Sementara lu kerja di sini sambil cari Mas Murudi itu. Kalau jodoh nggak kemana kok. Mau kan? Oke, sampai besok. Bagaimana? Sudah siap kerja? Sudah, Pak. Kalau diterima, saya mau kerja di sini sebagai waitress. Kok malah kamu yang mengajukan syarat? Tapi tidak apa. Aku senang dengan orang yang punya sikap. Baiklah. Mulai besok malam, kamu boleh mulai kerja sebagai pramuria. Tapi ya itu nama kamu harus diganti. Else, Christine, atau Ida lah. Setuju? Maaf, Pak. Nama saya biar tetap saja Ani. An, jangan membantah. Apa sih susahnya ganti nama? Nama Susana juga gua dapat dari Om Robert.
Oke. Oke, oke. Udah beres kan semuanya? Yuk, An. Sampai besok ya, Om. Oke. Mari. Ya, An, Ada apa? tunggu ya. Om. apa lagi ini? Kalau boleh saya Dipotong bulan ini ya. Yang bener aja, Om. Masukin aja sebagai kasbonya Ani dong. Sebagai modal buat beli baju, sepatu, alat make up dan lainnya. Siapa tahu dia bisa jadi primadona di sini. Kan Om juga yang untung. Sudah. Kerja sana. Awas kalau macam-macam. Beres. Diri. Jangan ditarik-tarik dong, diangkat. Nah, gitu. Kecantikan itu bukan buat disembunyikan. Kalau gua punya paha kayak lo, betis kayak lo, body kayak lo, udah kaya gua dari dulu. Manfaatin dong. Pakai ini. Mbak, lihat nih. Wow,
Dari Om John. Ah, Kalau nggak diterima, Ani marah loh. Buat pengganti uang baju, uang sepatu, dan untuk biaya tinggal di sini. gak usah. Lu pegang aja dulu. Lu kan masih banyak kebutuhan. Saya sudah terlalu banyak utang budi sama Mbak. Terimalah Mbak. Oke deh, kalau maunya begitu. Dan kalau lu percaya, biar gua langsung tabungin di bank. Memang mudah dapat tip dari sana. Apalagi kalau lu mau murah senyum dan mau melayani keluh kesah mereka. Mbak. Mandi dulu ya Mbak. Ya. Aduh, jangan main. Jalan, Pak. Tuh Om, tapi saya akan terus mencoba. Cobalah. Kamu cantik, baik hati lagi. Apa pemuda yang kamu cari itu pantas untuk mendapatkan segala kelebihanmu? Hmm? Mungkin kamu sudah tahu kan? Sudah lama saya menduda. Semua yang saya inginkan sudah tercapai. Rumah saya punya, mobil, uang simpanan di bank. Hanya satu, seorang pendamping hidup. Itu yang saya belum punya. Sejak pertama kali aku bertemu kamu dan memperhatikan tingkah laku kamu, sikap kamu, mata hati saya jadi terbuka. Pendamping hidup yang selama ini saya cari, semuanya ada pada diri kamu. Terima kasih Om. Iya, maka saya juga... Maaf Om. Kenapa? Kau masih memikirkan Mas Rudimu itu? Jangan mimpi kamu. Begitu kamu ketemu dengan orang yang selalu kamu harapkan, ternyata dia sudah punya anak, istri. Kalau memang kenyataannya begitu, sepahit apapun akan saya terima. Saya akan pulang ke desa. Jual mahal kamu. Jangan kau kira aku berbuat seperti ini karena tidak punya pilihan. Tanyakan pada Susana. Perempuan-perempuan bakal ngantri kalau aku nyatakan bahwa aku mencari calon istri. Tahu nggak kamu? Hah? Baiklah kalau begitu. Biar saya turun saja di sini. Enak saja kamu. Mobil-mobil saya. Terserah saya mau bawa kamu kemana dan turun di mana. Jangan. Tolong. Turunkan saya di sini. Manajer karaoke ada main dengan pramurianya dan menabrak pohon. Taksi. Taksi. Cepat jalan, Bang.
Baik, Bu. Pak, cepetan Pak. Iya, iya. Jangan sampai terkejar mobil yang di belakang. Pak, awas! Ada apa, Pak? Keluar kamu! Keluar! Mau ikut campur urusan orang lain. Pak. Pak, kenapa? Pak, tahu kamu. Jangan main hakim sendiri, Pak. Diam! Mas Rudi. Ani. Mas Rudi. Ani. Sini kamu. Oke. Kamu belum tahu siapa saya. Mas Rudi, jangan. Maju. Ani, cepat. Masuk. Saya mau berhenti kerja. Kenapa? Pasti ada apa-apanya. Soal Mas Murudi dan Om Robert itu kan? Mm-mm. Dia menanyakan saya. Begitu gua datang, dia marah-marah. Gua langsung dipanggil sama dia. Dia mengancam Mbak. Ya, kira-kira begitulah. Agar tidak menyusahkan Mbak, sebaiknya saya pindah juga dari sini. Alah, nggak usah. Gua kan tahu siapa dia. Yang penting, lu hati-hati aja. Saya sudah berunding dengan Mas Rudi. Sementara dia tetap narik taksi, saya pengen usaha bikin baju anak-anak untuk dijual. Konveksi maksud lu? Mm-mm. Hebat dong. Jangan meledek Mbak, tukang jahit kecil-kecilan. Ya, apapun namanya, pokoknya gua doain deh. Makasih Mbak. Mas Ruth, Kenapa? saya merasakan bahagia. Bahagia sekali. Tiga tahun saya merantau. Dan 3 tahun saya berharap. Rasanya seperti baru kemarin. Mas, saya tidak mau ditinggal lagi.
Aku mencintaimu, Ani. Sejak dulu sampai sekarang. Aku mau bertanggung jawab. Mas rasakan debaran hati saya. Saya juga normal, Mas. Mempunyai keinginan, punya nafsu. Debaran hati yang tidak teratur ini menandakan cinta saya yang tidak pernah pupus terhadap Mas. Saya percaya sama Mas Rudi. Saya akan berikan segalanya untuk Mas Rudi. Tapi nanti, di malam pengantin, Mas mau kan membantu Ani? Iya. Terima kasih atas pengertian, Mas. Mas baik sekali. Boleh masuk? Tentu saja, Mbak. Masa mengusir yang punya rumah? Tumben pulangnya cepat, Mbak. Iya, gara-gara lu berdua. Maksud Mbak? Pak Robert lagi? Dendam Om Robert sama lu berdua makin menjadi-jadi. Gua ingetin sama lo. Sebaiknya waspada. Hasil pekerjaan sus dapat kami terima. Tapi nantinya barang-barang yang dikirim harus sesuai dengan contoh-contoh ini karena mau diekspor. Oh, soal itu, Bapak tidak usah khawatir. Saya jamin kalau ada kancing yang lepas satu saja, saya bersedia dikomplain. Tapi tolong Bapak juga bantu dalam masalah pembayaran. Jangan 1 bulan, terlalu berat buat kami yang bermodal kecil. Ini perencanaan yang kemarin. Pagi. Ya, saya mengerti dan saya memakluminya, sis. Baiklah, nanti akan saya coba bicarakan dengan atasan saya. Pagi, Pak. Pagi. Sebentar, sis. Silakan. Rasanya pernah lihat Anda. Tapi di mana ya? Kenalkan. Prasetyo. Ani. Oh ya. Saya baru ingat sekarang. Saya pernah lihat Anda di persimpangan jalan menolong ibu hamil yang ketabrak motor. Iya kan? Iya. Silakan dilanjutkan. Iya. Terima kasih, Pak. Pak Kris, bagaimana masalahnya Bu Ani bisa sampai kemari? Begini, Pak. Sehubungan dengan pesanan ke Jepang sudah tidak tertampung, maka kami bagikan kepada home industry. Oh iya, Pak. Ini contoh-contoh hasil produk sus Ani. Tadi saya dengar jangan 1 bulan. Ada apa itu? Begini, Pak. Modal kami sangat terbatas. Kalau terus-terusan menggunakan uang bank, keuntungan kami habis. Maka pembayarannya... Oh, itu masalahnya. Bagaimana menurut Pak Kris? Permohonan sus Ani bisa dibantu? Saya pikir saran dari Pak Pras sangat membantu. Kalau juragan kain, benang, dan lain-lain bisa memberikan kredit sampai 2 bulan, sedangkan pembayaran dari Pak Kris sampai 1 bulan, dengan sendirinya tidak ada masalah lagi. Ya, namanya juga usaha di Jakarta. Asal tidak ada udang di balik batu saja. Aduh, Mas. Kalau Mas kurang setuju, saya juga tidak akan mengikuti saran Pak Pras untuk menggunakan kredit itu. Bukan begitu. Maksudku, kalau kita ini mau melakukan sesuatu, sebaiknya lebih hati-hati. Saya ngerti, Mas. Saya paham. Hati-hati itu betul, Mas. Tapi jangan mencurigai diri sendiri.
apalagi mencurigai orang lain. Maaf Pak, permisi. Mau kemana? Hei, Ini Pak. Gede-gede kopong kamu. Keluar kamu. Keluar. Dan aku sudah tidak mau melihat mukamu lagi. Bentar ya, Om. Iya. Kenapa? Terima kasih. Bukan tidak mungkin. Di antara kita akan terjalin kerjasama yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Menurut saya, bukan tidak mungkin. Ekspor pakaian jadi akan menduduki posisi penting dalam bidang non-migas. Tapi tentunya kita harus menjaga standar dan mutu dari produk itu sendiri. Ya, mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan niat dan tujuan baik dari Bapak. Silakan. Insya Allah, semua berjalan lancar. Saya melakukan ini karena saya ingin usaha yang saya rintis bisa maju dan berkembang. Itu yang saya maksud. Bu. Nina, biar ibu yang bawa. Nggih. Silakan, Bu. Loh kok aneh? Nggak biasanya kamu berbuat seperti ini, Pak. Sudah bosan kopi susu buatan ibu. Pras, kenapa sampai sekarang kamu belum memikirkan calon pendamping hidupmu? Jangan karena pengalaman buruk bapakmu, lantas kamu menyalahkan semua wanita. Itu kan tidak baik, toh? Itulah, Bu. Pikiran saya sudah berubah. Suatu hari nanti, saya akan ajak dia kemari. Kapan? Kapan? Apanya? Apanya yang kapan? Ya, maksudnya kapan kita menghadap ibumu dan langsung ke penghulu? Kapan-kapan? Berani ngeledek ya. Rasain. Gitu lagi. Udah dong, Mas. Nanti saya cium baru tahu. Mas Rudi, udah dong. Wah, great. Bagus. Dengan pembukuan seperti ini, Sesani bisa secara cepat dan tepat mengetahui keuntungan yang didapat. Dan seperti apa yang pernah saya katakan, kalau Sesani sudah lebih mampu, bukan mustahil, nantinya Sesani bisa mengekspor hasil produknya
Terima kasih. Selama ini Pak Pras begitu baik, banyak menyumbangkan saran dan pengarahan. Ya, saya hanya sekedar mendorong. Karena Sis Ani punya semangat dan keseriusan untuk memajukan usaha. Wah, asik rasanya kalau sudah mendengarkan Pak Pras bicara soal usaha. Oh ya? Terima kasih. Wah, hampir-hampir saya tidak percaya tadi waktu Pak Kris bilang Pak Pras sedang menerima tamu, seorang wanita. Betul, betul. Sehingga kami pun ingin membuktikan kebenaran. Iya, karena itu kami langsung nyelonong masuk. Sorry, Pras. Kalau begitu langsung saja, Om. Om, kenalkan. Ini Ani. An, beliau ini koleha dan guru saya dalam usaha. Om Rino, Ani. dan ini Om John. Sis Ani ini adalah partner baru saya dalam usaha. Kami justru sedang membicarakan prospek usaha Sis Ani yang akan datang. Oh. Wah, Pras, kalau begitu kami mengganggu nih. Oh tidak. Uang pembicaraan kami juga sudah selesai kok. Oh. Bukan begitu, Ani? Iya. Baiklah Pak Pras, saya mohon pamit. Saya antar sebentar. Permisi. Silakan. Bagaimana Pak John? Apa tidak sebaiknya kita langsung saja jelaskan pada Prasetyo? Siapa itu Ani? Jangan, Pak. Secara jujur, saya pribadi punya pertimbangan lain terhadap wanita yang satu itu. Ya, tapi sebelum mereka terlibat terlalu jauh, apalagi kita tahu persis background keluarga Prasetyo. Kehancuran keluarga ayahnya sampai beliau meninggal karena ulah hostes. Dari sikap dan tindakan Ani yang selalu saya perhatikan waktu kerja di karaoke, dia lain sendiri. Ketegaran dan daya hidupnya tinggi. Pak Rino lihat sendiri kenyataannya kan. Sekarang Ani berhenti kerja di karaoke, bukannya lantas menjadi perempuan panggilan, tapi membuka konveksi. Terima kasih. Biasanya seminggu sekali, Ibu Ani kan mengevaluasi pengiriman barang-barang dan mencocokkan pembayaran dengan kamu. Betul, Pak. Saya sendiri merasa heran. Biasanya Ibu Ani tidak pernah seperti ini. Bahkan untuk pembayaran bulan ini, belum diambilnya oleh Ibu Ani. Baiklah. Coba kamu cari alamat Bu Ani. Baik, Pak. Jangan lupa, Chris. Kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan mitra usaha kita. Baik, Pak.
Bandingnya berapa? Ini Mbak, lihat aja. Mana? Bandingnya yang terakhir juga belum dibayar. Nih. Cuma segini? Masa nggak percaya gua? Gua belum tentu dapat untung. Maaf. Apa betul Ibu Ani kontrak di sini? Kenapa? Memangnya ada apa? Saudara siapa? Saya dari perusahaan garment. Wah, kalau soal hutang-hutang, saya tidak tahu sama sekali. Lihat aja, barang-barang yang bisa saya jual, ya saya jual. Saya mengerti, tetapi Pak, maaf Pak, kalau saya boleh tahu, sekarang di mana Ibu Ani? Di neraka. Neraka? Gila. Masuk. Begini saja, Chris. Coba kamu hubungi lagi dan silakan. Silakan dulu. Silakan. Terima kasih Pak Pras. Pertama-tama saya datang untuk mengabarkan dan sekaligus minta maaf bahwa usaha saya gagal dan bangkrut, bahkan sudah bubar. Dan kalau Pak Pras tidak keberatan, saya mau bekerja sebagai apa saja untuk menyelesaikan hutang-hutang saya pada juragan-juragan kain atas jaminan Pak Pras. Maaf, saya mengecewakan Pak Pras selama ini. saya pernah mengalami hal serupa. Tapi tidak apa. Bila kita bisa berdiri kembali setelah jatuh, biasanya kuda-kudanya akan lebih kuat. Jahanam! Brengsek. Gua nggak sangka itu memang benar-benar binatang. Yang lainnya mana? Gak ada. Cepat mana? Gua bilang gak ada. Jangan. Kembalikan. Uang hasil pelayan laki-laki dembelang kan? Bagus. Ya Tuhan, gue emang bersalah. Gue emang berdosa sama Ani. Maafin dosa gue. Kurang ajar. Jangan sebut-sebut nama Tuhan. Kau yang berdosa, aku yang sengsara. Ani, konveksi, mobil dan hari depanku hancur seketika. Gara-gara perempuan macam kau. Nah, Ani apa sudah siap menghadapi sifat-sifat anak ibu yang manja ini? Ibu. Kalau memang Tuhan meridhoi Ibu dan Mas Pras sudah digariskan untuk menjadi jodoh saya akan berbakti untuk jadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Ya, artinya Nak Ani mesti menyerahkan jiwa dan rogo sepenuhnya pada Prasetyo. Iya toh? Injih Bu. Yo, apik. Bagus. Yang disebut garwo itu Pras, ya memang si garane nyawa toh. Injih, Bu. Wah, rupanya kalian berdua ini sudah sejiwa. Buat ibu,
Kamu Prasetyo Injih, Bu. dan Ani, Injih, Bu. Ibu akan merestui apa yang kalian berdua dianggap baik. Ibu sebagai orang tua Prasetyo, anak ibu satu-satunya, merestui hubungan kalian berdua. Bangun. Bangun cari duit. Aku rela kamu berbuat apa saja. Pokoknya duit, titik. Jangan coba-coba mengelabui aku. Dan jangan sekali-kali pura-pura sakit. Cepat. Lepaskan! Gue udah dipecat dari sana. Apa? Dipecat? Iya. Sekarang giliran lu cari makan buat gue. Mimpi kamu. Lu kan bisa narik taksi lagi. Laki-laki tempe. Jangan, menghina ya. Udah sana dandan. Jangan banyak alasan. Gue bener-bener dipecat. Kalau lu nggak percaya, lu tanya aja ke sono. Jangan lupa, musuh Robert masih aja dendam sama lu. Siap. Ani, kini tiba saatnya saya mengutarakan keinginan saya. Saya harap kamu bisa memahaminya. Apalagi kalau menyetujuinya. Persoalannya apa dulu? Mas, saya ingin berterus terang bahwa saya dan ibu saya adalah keluarga tidak mampu, sehingga tidak pantas menjadi pendamping hidup saya. Pengusaha muda, kaya, punya garmen. Itu kan yang ingin kamu katakan? Begitu kan? Aku tekankan sekali lagi, An. Bagaimanapun keadaan keluarga kamu di Jawa, aku akan tetap melamarmu. Jujur saja, An. Ucapkan kalimat ya, kalau kamu setuju. iya. Pasangan yang bisa membuat iri orang lain. Terlepas dari semuanya itu, Om, saya memang sudah bertekad dan membuat keputusan untuk masa depan saya. Oke. Buat Om no problem kalau harus menjadi wali kamu. Yang penting kamu sudah meyakini keputusanmu. Nah, kapan kita berangkat ke Jawa? Om selalu siap. Waktu rasanya memang sangat berguna untuk kepentingan seperti ini. Terima kasih, Om. Pak Budi, tolong perencanaan yang kemarin. Ini, Pak. Jangan memaksa aku untuk berbuat nekat di sini. Kau tidak melupakan aku kan? Laki-laki yang kau cari-cari selama ini. Aku cuma mengingatkan. Kau sekarang bekerja pada laki-laki yang sekaligus menjadi tambang emasmu. Jangan lupa kawan lama. Bagi-bagi rezeki, mudahkan. Ingat, Ani. Kalau bukan calon istri saya, melamun terus pada saat jam kerja.
sudah saya pecat tanpa syarat. An, kamu sakit? Enggak. Saya antar pulang. Istirahat di rumah. An, kamu kelihatan pucat. Enggak, cuma pusing sedikit. An, kalau ada apa-apa bel ke ruangan saya. Iya, Mas. Gara-gara kau aku jadi seperti ini. Dan gara-gara kau, Ani sekarang jadi kaya. Dasar perempuan sial. Mau kemana? Ke kamar mandi? Halo, Ani, Mas Pras. Maaf, Mas, saya sedang di kamar tadi. sorry kalau saya mengganggu tidur kamu. Saya cuma ingin menanyakan, apa sudah lebih enak? Juga ingin mengingatkan, jangan lupa minum obatnya. Terima kasih, Mas. Istirahat yang cukup. Sampai besok. Iya, sampai besok. Mas Pras, pasti ada yang lupa. Halo? Belum tidur. Bani, Ya, Bani dipanggil Pak Pras. sekarang? Iya. Sebentar ya. Iya, Mbak. Oh ya, Bani. Barang mana yang mau diripit? Yang ini, Mm-mm. dan yang ini. Nah, Ya, iya. jangan lupa ya. Oke. Ya, jadi seperti apa yang telah saya katakan tadi, Pak Kris.
Terima kasih, Pak. Nah, kenalkan. Ini Bu Ani, wakil manajer pemasaran. Ani, kenalkan. Ini Pak Gus. Rasanya saya pernah kenal. Di mana ya? Kusno Diarjo. Mungkin saya salah lihat. Tapi tidak saya sangka kalau Pak Pras punya wakil manajer pemasaran secantik Ibu Ani. Tidak heran kalau usahanya terus meroket. Untuk selanjutnya, silahkan Pak Gus berhubungan dengan Ibu Ani. Atau dengan Pak Kris, manajer kami. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan saya kirimkan foto sebagai contoh modelnya. Iya, dengan senang hati. Melalui Ibu Ani atau Pak Pras sendiri? Oh, sama saja. Oke, permisi. Mari, Sebentar, Mas. silakan. Rudi, jangan gila kamu. Ingat nanti malam 100B. Tarik sedikit. Wah, ayune. Coba mahkotanya bawa sini. Mas, tidak usah diantar. Nanti Mas kemalaman. Oke. Selamat malam. Tidur yang nyenyak dan jaga kesehatanmu. Sampai besok. Terima kasih. Sampai besok. Ya. Pras. Masuk. Mbak Susan, Lupakan nama sial itu. Mana? yang saya miliki semuanya ada di sini. Saya tidak tahu nilai sebenarnya. Mungkin kurang, mungkin juga lebih dari yang kamu minta. Tapi satu hal, saya mohon, jangan ganggu saya dan Mas Pras lagi. Kalau begitu, oke, aku terima ini. Tapi kau harus memberi satu kenangan padaku, yang seharusnya sudah kudapatkan sejak dulu. Kau mengerti kan?
Jangan, Mas. Jangan. Aku mohon, jangan. Yang Jangan. Lepaskan.